Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW menyatakan bahwa umatku akan hidup 1500 tahun. Benarkah setelah kematian Dajjal Nabi Isa akan mengamankan dunia selama 40 tahun? Selepas itu akan berlakunya kiamat. Sekiranya sekarang 1440 Hijrah, kalau itu perkiraan yang jahil ini, Dajjal akan turun lebih kurang 20 tahun lagi. Mohon pencerahan dari Ustadz yang dimuliakan Allah. Saya diminta untuk datang pertemuan bersama Habib Omar bin Hafiz tahun lepas daripada khirijin alumni Darul Mustafa Hadramaut Tarim. Saya bersama Habib Jindan, Habib Omar bin Hafiz, kemudian saya untuk master ceremony. Lalu kemudian ada orang bertanya, Habib, apakah Dajjal dah lahir? Dari mana dia? Bagaimana dengan Imam Mahdi? Apakah Imam Mahdi datang dari mana? Kata Habib Umar, engkau tak perlu cari dia kampung dia di mana, bila dia datang dia lahir, rupa dia macam apa. Engkau siap-siap saja. Di situ saya ambil kesimpulan bahawa kita tidak dituntut untuk mencari sesuatu yang kita tidak disuruh. Bahwa ada orang yang mencari baik, tak salah, tapi habis waktu untuk itu sampai kita lupa beramal, sampai kita tidak salat doa, tidak salat tahajud, tidak sembahyang witir, tidak. Ini semua perlu kita, kerana masalah-masalah ini adalah masalah yang memerlukan perjalanan panjang, lalu kemudian waktu yang banyak. Al-masafah tawilah, perjalanan panjang, wal waktu qasir, sementara waktu pendek. Oleh sebab itu dalil-dalil tentang itu pula dari Rasulullah SAW tak banyak, bahkan sebagiannya tak disebutkan dalam Al-Quran. Dajjal, Al-Masih, ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa akan terjadi demikian dia. Benarkah dunia ini hanya 1500 tahun saja? Tidak ada hadis Nabi menyebut itu, tapi takwil ulama ada. Di antaranya takwil Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Ketika itu ditanyakan kepada ulama, apakah betul takwil ini? Ini pendapat. Yang namanya pendapat ulama yufti wa yusib. Ulama kadang benar, kadang salah. Ambil yang baik, buang jauh-jauh kekeliruan. Kalaulah diketahui kiamat itu 1500 tahun, maka batallah ayat yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Kalau ada orang bertanya kepadamu tentang kapan hari kiamat, qul la ya'lamuha illahu, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah melalui Nabi Muhammad SAW hanya bagi tahu harinya saja, hari Jumat. Adapun kita disuruh mempersiapkan diri dengan amal-amal saleh. Banyak-banyak menghafal 10 awal surah Al-Kahfi, baca surat Al-Kahfi malam Jumat, dan membaca sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Mudah-mudahan kita dan anak cucu diselamatkan dari fitnah akhir zaman, fitnah Dajjal ini insyaallah. Dengan tetap jaga agama, dijaga yang 5 tadi, selamat kita dari azab Allah. Kemudian kita usaha, kita berdoa. Selepas itu wa ufawwidhu amri ila Allah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalah bila hari kiamat, maka Allah Ta'ala yang punya ilmunya. Bagaimana ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, ya mata sa'ah, bila hari kiamat? Hadis pertama ketika Nabi ditanya bila hari kiamat, apa jawab Nabi? Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Bila diserahkan suatu perkara kepada bukan yang mengerti, maka tunggulah kiamat. Kiamat yang dimaksud Nabi bukanlah kiamat hancur dunia, kiamat isinya. Maknanya apa? Nabi lebih suka membahas masalah yang real, yang nyata. Dalam hadis yang lain, ya Rasulullah mata sa'ah, bila hari kiamat? Nabi tak jawab. Apa Nabi jawab? Ma'adat kalaha,
Nabi balik tanya kepada orang yang bertanya, ma'adattalaha, apa yang sudah kau siapkan? Hubbullah wa rasulih, yang kusiapkan adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Engkau sudah siap. Maknanya apa? Kita tak disuruh mencari tanda hari kiamat, kita tak disuruh mencari bila hari kiamat, kita hanya disuruh mempersiapkan diri dengan menjaga agama, dengan menjaga Quran dan Sunnah, dengan menjaga anak cucu kita. Maka setelah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 4. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di akhir zaman nanti akan datang Dajjal. Seperti apakah Dajjal itu? Apakah berwujud menyerupai manusia? Semoga Pak Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana bentuknya? Rambutnya basah. Tahu kamu tadi itu siapa, kata Nabi? Ya, rambutnya basah seperti rambut Nabi Isa alaihissalam. Maknanya apa? Dia tunjuk langit, ya sama emtiri wa air langit, turunkan hujan, turun hujan. Dia tunjuk bumi, ya ardi umbuti, wahai bumi, tumbuhkan tanaman, tumbuh tanaman. Dia tunjuk tumbuhkan tanaman, padahal tempat yang tak boleh tumbuh tanaman, tumbuh tanaman. Tapi bukan berarti tanaman ini tumbuh karena Dajjal dekat, kan? Ya umbuti, wahai bumi, tumbuhkan tanaman, tumbuh tanaman. Dia tunjuk kepada mayat, orang yang sudah mati, yang mayat, bangkit. Orang menyangka dia Al-Masih, padahal dia Al-Masih yang tak betul. Maka untuk membezakan dia dengan Al-Masih, saking miripnya dia dengan Al-Masih, orang sangka dia Al-Masih Isa. Maka di ujung itu Al-Masih Dajjal. Ini ada bejana emas, emas original. Tapi kemudian orang Arab jahiliyah, dia nak tipu orang, maka dia buat bejana dari besi, yang luar itu dia bagi emas, sehingga orang menengok, oh ini emas. Maka bejana yang palsu ini dia bagi sebut nama Ina Mudajjal. Ina bejana tempat air, Mudajjal yang tidak original. Untuk membezakan dia antara yang original dengan yang palsu, yang tidak original, maka disebut dengan Ina Mudajjal. Orang menyangka dia Isa, rambutnya basah macam rambut Nabi Isa. Dia tunjuk langit, turun air hujan, dia tunjuk tanah, tumbuh tanaman, dia tunjuk orang mati boleh tegak berdiri. Orang menyangka dia Isa, padahal dia adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Bagaimana kita boleh bezakan dia? Jangankan Dajjal datang, yang 10 level di bawah Dajjal pun orang sangka banyak pengikut-pengikut. Makanya ulama tasawuf mengajarkan, idza ra'aitar rajul, bila kau tengok ada seorang lelaki, yatiru 'alal hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air. Bila kau tengok ada orang boleh berjalan di atas air, terbang di atas awan, la takar, jangan tertipu. Tapi pandanglah bagaimana istiqomah dia. Mana tahu kita diuji di bumi Melayu, akan datang orang yang disangka ulama, yang boleh mendatangkan emas, yang boleh mendatangkan makanan, yang boleh mengeluarkan air. La ta'tar, jangan tertipu. Tapi pandanglah bagaimana istiqomah dia dalam solat berjamaah. Dalam kitab Saraj At-Tusi yang ditulis oleh Imam At-Tusi, nama kitab Al-Lumah. Lumah artinya kilauan cahaya. Di situ disebutkan ada seorang lelaki mengajak murid-muridnya untuk menjumpai wali Allah. Murid-murid, ayo kita jumpa wali Allah. Gimana Tuan Guru? Di masjid. Mereka pun berjumpa dengan yang disangkakan wali Allah yang sedang mengangguk berzikir. Masa selepas berzikir dia pun meludah dalam masjid. Maaf. Apa kata Tuan Guru? Mari kita tinggalkan dia. Dia bukan wali Allah. Mengapa Tuan Guru begitu cepatnya berkata dia bukan wali Allah? Karena aku tengok dia melanggar syariat. Apa dia? Meludah dalam masjid. Maka yang menjadi timbangan standar utama adalah syariat. As-syari'atu bila haqiqatin atilah.
wal haqiqatu bila syari'atin batilah. Bila ada orang mengaku hakikat, aku dah sampai pada maqam ma'rifat, tapi meninggalkan syariat, maka ketahuilah itu batil, kerana Nabi Muhammad SAW tak pernah meninggalkan syariat, padahal dia adalah seorang nabi. Maka ajarkanlah ini, bahwa mungkin belum datang Dajjal, yang 10 level di bawah Dajjal pun boleh menyesatkan manusia dengan ajaibul ajaib, ajib, sesuatu yang di luar pada akal sehat manusia. Dia boleh mendatangkan sesuatu, dia boleh berjalan di atas air, dia boleh terbang di atas awan. La taltar, jangan tertipu, tapi pandanglah bagaimana istiqomahnya dalam menjalankan sholat berjamaah, dalam amar ma'ruf nahi mungkar, dalam memegang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala.